Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu ini kita memasuki materi praktikum ke-12, yaitu tentang uji antibakteri metode zona bening yang akan dilakukan secara online. Teman-teman, mohon untuk memperhatikan dengan sebaik-baiknya, lalu disiapkan alat tulisnya agar dapat mencatat apa saja informasi penting yang terdapat dalam video ini. Antibakteri adalah senyawa yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri yang bersifat merugikan. Antibakteri dapat digunakan apabila menghambat atau membunuh bakteri patogen tanpa merusak tubuh. Pengujian aktivitas antibakteri ini merupakan teknik untuk mengukur berapa besar potensi atau konsentrasi suatu senyawa dapat memberikan efek bagi mikroorganisme. Menurut Dart tahun 1996. Tujuannya untuk mencegah penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, mencegah pembusukan, serta perusakan bahan oleh mikroorganisme. Uji antibakteri dilakukan dengan menggunakan metode sumur agar yang mengacu pada metode Wolf dan Gibson tahun 1996, seperti yang teman-teman bisa lihat di buku panduan praktikum mikrobiologi. Jadi, metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumuran yang ke dalamnya dimasukkan antimikroba dalam cawan dan ditempatkan dalam media padat yang telah diinokulasi dengan bakteri indikator. Setelah diinkubasi, akan terjadi daerah jenuh di sekitar sumuran, serta diameter hambatan merupakan ukuran kekuatan hambatan dari substansi antimikroba terhadap bakteri yang digunakan. Lebarnya zona bening yang terbentuk merupakan konsentrasi senyawa yang efektif apabila digunakan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ke-12 kali ini terdiri atas cawan Petri yang sudah steril, mikropipet, ciring, tabung reaksi, tip, mortar and pastel, jangka sorong, media MRSA, inkubator, gas ukur, bakteri E. coli, dan bawang putih. Langkah awal yang dapat dilakukan pada praktikum ke-12 yaitu pembuatan ekstrak bawang putih. Yang pertama, siapkan bawang putih. Lalu bawang putihnya dikupas dan dicuci dengan bersih. Dihaluskan menggunakan mortar and pastel. Lalu bawang putih yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 5 gram dan diletakkan di wadah steril. Lalu larutkan dalam 100 ml air bebas ion, setelah itu disaring dan diambil ekstraknya saja. Ekstrak bawang putih dipindahkan ke dalam tabung reaksi dan disimpan di dalam tabung reaksi. Jangan lupa tabung reaksinya ditutup dengan penutup karet. Selanjutnya, langkah kedua yang dapat dilakukan pada praktikum ke-12 yaitu pembuatan media MRSA. Pertama, siapkan media MRSA, lalu siapkan CaCO3. Media MRSA dan CaCO3 ditimbang, MRSA sebanyak 6,8 gram dan CaCO3 sebanyak 0,5 gram. Lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan oleh Aquades hingga 100 ml supaya larut dan dipanaskan di atas kompor sampai warnanya kuning seperti minyak. Setelah dipanaskan, diangkat, diangin-anginkan. Setelah diangin-anginkan, tutup Erlenmeyer dengan aluminium foil dan kapas. Setelah itu, masukkan ke dalam plastik tahan panas dan diikat dengan karet agar tidak tumpah ketika dilakukan sterilisasi di autoclave selama 15 menit. Lalu, setelah dikeluarkan dari autoclave, MRSA siap digunakan. Seperti pada gambar yang ditampilkan, MRSA berwarna kuning seperti minyak. Selanjutnya, uji antibakteri zona bening. MRSA yang sudah siap diambil sebanyak 15 ml dengan menggunakan bulb dan pipet ukur, lalu dipindahkan ke tabung reaksi dan dipisahkan dulu
Selanjutnya kita siapkan bakteri E. coli sebanyak 1 mili diambil menggunakan sharing dan ditaruh di cawan Petri yang sudah steril. Jadi di cawan Petri masukkan 1 mili susuan bakterinya dan media MRSA yang 15 mili yang sudah siapkan tadi dituangkan juga ke dalam cawan Petri. Lalu dihomogenkan dan dibiarkan pada suhu ruang sampai media yang sudah di dalam cawan Petri bersama E. coli memadat. Setelah padat, maka akan dilakukan pembuatan 5 bolongan, seperti pada gambar yang ditampilkan. Ini hanya gambar contoh, sebenarnya di dalam cawan Petrinya nanti warnanya bukan putih tetapi kuning. 5 bolongan ini terdiri atas bawang putih dengan konsentrasi 10%, 20%, 30% atau 0,1 mili, 0,2 mili, 0,3 mili. Lalu bolongan atau sumur yang berada di tengah yaitu sebagai kontrol. Dan yang terakhir, bolongan atau sumurnya diletakkan antibiotik tetrasiklin. Masing-masing 0,1 mili, kecuali yang kontrol tidak diberikan apa-apa. Lalu ketika sudah siap, ditutup cawan Petrinya rapat dan dimasukkan ke dalam inkubator selama 24 jam. Selanjutnya, semua bolongan ini di dalamnya tadi sudah terdapat 15 mili MRSA plus 1 mili E. coli. Nah, kenapa pakai bakteri E. coli? Karena E. coli ini merupakan bakteri terbanyak di dalam saluran pencernaan ternak ruminansia maupun ternak unggas yang jumlahnya dapat mencapai 10⁴ sampai 10⁵ CFU per mili. Bakteri ini banyak menimbulkan infeksi pada saluran pencernaan. Kenapa pakai ekstrak bawang putih? Karena bawang putih memiliki zat bioaktif yang berperan sebagai antibakteri yang dinamakan dengan alisin. Aktivitas antibakteri ini dapat mengendalikan bakteri-bakteri patogen baik gram positif maupun gram negatif. Serta bawang putih memiliki 2 senyawa penting yang akan diubah menjadi antibakteri yang bersifat mudah menguap. Lalu kenapa pakai antibiotik tetrasiklin? Karena tetrasiklin ini termasuk antibiotik dengan spektrum luas yang dapat menginhibisi hampir semua bakteri gram positif maupun gram negatif. Cara kerja tetrasiklin menghambat atau menginhibisi sintesis protein pada bakteri dengan cara mengganggu fungsi subunit. Jadinya, 2 bahan ini akan dilihat bahan mana yang efektif dalam mencegah bakteri dan virus sebagaimana tujuan dari uji antibakteri yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Setelah 24 jam di dalam inkubator, cawan Petri dikeluarkan, diamati dan dihitung diameternya. Seperti pada gambar yang dapat dilihat. Hasil akan seperti gambar di samping dan diukur clearing zone-nya dengan jangka sorong. Jadi, daerah yang tidak ditumbuhi oleh bakteri disebut sebagai daerah hambatan. Lebar daerah hambatan tergantung pada daya serap bahan antibakteri ke dalam agar dan kepekaan bakteri terhadap bahan antibakteri, atau dapat dikatakan bahwa besarnya aktivitas antimikroba ditentukan dengan adanya clearing zone. Hasil pada laporan praktikum berupa gambar hasil seperti ini. Ada gambar 1 dan gambar 2. Karena
kita tidak melakukan praktikum langsung di laboratorium, jadi teman-teman dapat mengambil gambar 1 dan gambar 2 untuk diletakkan di hasil pada laporan praktikum. Selanjutnya ada tabel hasil. Tabel hasil ada perlakuan, diameter, dan rata-rata. Nanti teman-teman hitung rata-ratanya berapa. Lalu isi dari laporan praktikum ada pendahuluan, materi dan metode, tinjauan pustaka, hasil, pembahasan, bahas hasil, dan lampiran. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.